Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan rutinitas kehidupan kita di saat ini. Selawat bersampulkan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah sidang pendengar rahimakumullah. Pada saat sekarang ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya umat manusia sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ujian yang diberikan oleh Allah itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Kalau apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu hal yang tidak baik bagi kita, maka baginya kita segera menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di zaman dahulu kala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dalam suatu hadisnya, kata Rasulullah, "Iza sami'tum bihi, yakni at-ta'un bi ardi fala taqdamu alaihi, wa iza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Bila kalian telah mendengar terjadi wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatangi negeri itu. Dan wabah itu terjadi di suatu negeri, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah keluar dari negeri itu untuk lari dari wabah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ini dapatlah kita mengambil suatu pengertian bahwasanya gambaran untuk wabah ataupun itu yang namanya penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sudah tergambar oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka oleh karena itu beliau berpesan kepada kita, ketika wabah itu sampai kepada kita, maka hendaknya janganlah kita untuk lari dari tempat itu atau dari negeri. Maka sesuai juga dengan apa yang terjadi pada saat sekarang ini, apa yang telah diperintahkan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Maka untuk mematuhi apa yang telah disampaikan oleh pemimpin kita itu berdasarkan kepada apa yang telah disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yaitu kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah, ikutilah para pemimpin-pemimpin kami.
Perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas, kewajiban kepada kita, contohnya ibadah sholat, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Dan hakikat daripada pelaksanaan ibadah sholat itu, keuntungannya adalah bagi kita menenteramkan jiwa kita, menenangkan pemikiran kita, merasakan kesejukan dalam diri kita. Dan begitu juga apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mentaati Rasul. Sabda Rasulullah pada waktu zaman dunia, yang sekarang ini kita wajib mesti mengikutinya. Maka oleh karena itu, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan hal seperti ini suatu hal yang berlebihan, menakutkan. Tapi jadikanlah ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Dengan kita mengikuti perkembangan apa yang terjadi itu, dengan menghindarkan apa yang mestinya kita hindarkan, mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, maka itulah yang sangat perlu sekali kita lakukan. Dan begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal ini dijauhkan oleh Allah dari kehidupan kita. Dan begitu juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah dikarenakan oleh virus wabah corona ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, betul kata Rasulullah tadi, yaitu menjadikan beliau itu, saudara-saudara kita itu, menjadi orang yang mati syahid. Kalau kita lihat, kita saksikan, tidak sedikit lagi jumlahnya. Di dunia ini sudah penuh gitu. Di negara kita ini sudah ratusan. Bahkan di tempat kita ini sudah ada juga yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dengan penyebab yaitu virus corona. Para pejuang-pejuang di garda yang terdepan dalam menangani virus ini, yaitu para dokter, para perawat, hendaknya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan dijauhkan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus ini. Sehingganya para dokter itu, para perawat itu sebagai pejuang di garda terdepan dalam peperangan menghadapi musuh yang tak kelihatan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, memberikan balasan pahala yang luar biasa yang akan diperolehnya, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita selalu berserah diri kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, menjauhkan kita dari yang namanya bala, musibah dan bencana. Antaranya kita memperbanyak turut nazilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan Allahumma rfa'na al-bala'a wal waba'a wal riba wal zina wal zalazila wal mihana wa su'al khitana ma zahara minha wa ma batana an baladina hadza qasah an baladina hadza qasah an baladina hadza qasah wa ansari biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.